Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi PSI yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul basis data. Ada 1.1 file basis. File based system yaitu kumpulan dari program-program aplikasi yang menyediakan layanan untuk end users, contohnya itu laporan. Setiap program mendefinisikan dan mengatur datanya masing-masing. Ini dia gambarannya. File based processing, ada sales file serta contract file. Keterbatasan dari pendekatan berbasis file atau file based. Data terpisah-pisah dan terisolasi atau separation and isolation of data. Ada duplikasi data, ketergantungan data, ketidaksesuaian format file, serta program aplikasi dengan query atau pengembangan yang terbatas. Ada 1.2 pendekatan database. Timbul karena pendefinisian data disimpan atau dilekatkan dalam program aplikasi, bukan disimpan pada tempat yang terpisah dan independen. Tidak ada pengaturan atau kontrol pada pengaksesan dan manipulasi data yang dilakukan oleh program aplikasi. Hasilnya database dan database management system atau DBMS. Definisinya kumpulan relasi-relasi logika dari data dan deskripsi data yang dapat digunakan bersama dan dibuat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Katalog sistem atau metadata menyediakan deskripsi data untuk memungkinkan kemandirian data program atau program data independen. Merupakan relasi data logikal yang terdiri dari entity-entity, atribut-atribut, dan relationship dari informasi organisasi atau perusahaan. Ini dia gambar dari database management system. Ada sales, kontrak, ada sales program, aplikasi program, dan terakhir DBMS. Sistem software dapat memungkinkan user untuk mendefinisikan, membuat, dan memelihara database dan menyediakan akses terkontrol untuk database yang bersangkutan. 1.3 ada database management system. Definisi data. Untuk spesifikasi tipe data, struktur dan batasan-batasan lainnya, atau skema eksternal, konseptual, dan internal, juga mapping-mapping yang ada. Seluruh spesifikasi disimpan dalam database. DBMS harus menyertakan komponen DDL processor atau DDL compiler, manipulasi data DML. DBMS harus mampu menangani permintaan pemanggilan data, update atau penghapusan data, juga penambahan data baru ke dalam database. DBMS harus menyertakan komponen DML processor atau DML compiler. Keamanan dan integritas data. DBMS harus mampu memonitor permintaan user dan menolak segala usaha yang mengganggu batasan keamanan dan integritas data yang telah didefinisikan. Recovery dan query data. DBMS atau komponen software lain harus menyediakan kontrol sistem recovery dan konkurrensi. Berisikan data about the data, yaitu seluruh objek yang terkait dalam sistem didefinisikan dan disimpan dalam data dictionary. Performance. DBMS harus menampilkan semua fungsi yang telah didefinisikan mekanisme view yang telah didefinisikan sebelum seefisien mungkin. Ada juga mekanisme view menyediakan atau menampilkan kepada pengguna data-data yang diperlukan dan digunakan saja. Ada komponen DBMS, ada hardware yang meliputi PC sampai dengan jaringan komputer, tempat penyimpanan secondary atau magnetic disk, input-output device X, disk drives,
ada device controller, I/O channels, dan lainnya. Hardware prosesor dan main memory digunakan untuk mendukung saat eksekusi sistem software database, software DBMS, operating system, network software jika diperlukan, dan program aplikasi pendukung lainnya. Data pada sebuah sistem database, baik itu single user system maupun multi user system, harus terintegrasi dan dapat digunakan bersama. Digunakan oleh organisasi, dan deskripsi dari data disebut skema. Ada prosedur, instruksi dan aturan yang harus disertakan dalam mendesain dan menggunakan database dan DBMS. Ada people, DA atau data administrasi. Seseorang yang berwenang untuk membuat keputusan strategis dan kebijakan mengenai data yang ada. DBA, database administrator, menyediakan dukungan teknis untuk implementasi keputusan tersebut dan bertanggung jawab atas keseluruhan kontrol sistem pada level teknis. Ada database designer, aplikasi programmers bertanggung jawab untuk membuat aplikasi database dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ada, seperti C++, Java, dan lainnya. End user, siapapun yang berinteraksi dengan sistem secara online melalui workstation atau terminal. Keuntungan dan kerugian DBMS. Keuntungan DBMS, penggunaan data bersama, mengurangi kerangkapan data, menghindari konsistennya data, integritas data terpelihara, keamanan terjamin, kebutuhan user yang kompleks, data dapat teratasi, pelaksanaan standarisasi dan meningkatkan produktivitas, serta layanan backup dan recovery semakin baik. Kerugiannya yaitu rumit, karena penetapan fungsi dari DBMS yang baik menyebabkan DBMS menjadi software yang cukup rumit. Seluruh user harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada dengan yang baik, sehingga dapat memperoleh manfaatnya. Ukurannya, kerumitan dan banyaknya fungsi yang ada menyebabkan DBMS memerlukan banyak software pendukung yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan dan memori. Biaya DBMS, biaya tambahan hardware, biaya konversi perform. Pada dasarnya DBMS dibuat untuk menyediakan banyak aplikasi. Akibatnya mungkin beberapa aplikasi akan berjalan tidak seperti biasanya. Ada higher impact of a failure, karena sistem yang terpusat. Jika seluruh user dan aplikasi terakses dari DBMS, maka kerusakan pada bagian manapun dari sistem akan terpotong. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang lengkap materinya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.